Halo semua, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap membacain energi dan intuisi hari ini. Eh, Energi hari ini officially ya, Saturn masuk ke Aquarius. Jadi masih di rumahnya. Saturn itu kan rumahnya di Capricorn juga Aquarius. Ya, jadi nggak kalah hebatnya eh, fungsi dari Saturn itu saat di kandangnya, nggak kalah hebatnya, double, masih tetap double, cuman fungsinya yang berbeda dengan karakter Saturn yang selalu menuntut kita untuk disiplin, tanggung jawab, accountable, dan juga sustainable untuk long term goal dan bagaimana membangun solid foundation. Ya. Itu dengan karakter Aquarius. Revolution. Ya. Karakternya Aquarius itu kan revolution yang selalu berani mendobrak segala sesuatu yang memang sudah tidak berfungsi lagi. Progresif, inovatif, futuristik, teknologi, kemanusiaan, keadilan sosial sebagai dasar-dasarnya. Jadi, tapi Venus masih easy dan harmonis dengan Saturn. Ya, sampai nanti tanggal 19 dia mulai healing. Terus sekarang dia masih easy dan kreatif, dan harmonis dengan Saturn ya. Venus kan artinya beauty, relationship, partnership. Mercury masih easy juga dan harmonis dengan Mars. Artinya Mercury, mindset kita, perspektif kita, persepsi kita, komunikasi kita, ya harus sesuai dengan tindakan, Bu. Masih easy dan harmonis dengan Mars, tindakan kita, action, right? Oh, sebentar, gue tadi lagi ngeliat ini loh, apa? Moonnya juga di Aquarius. Moonnya sekarang udah di Aquarius juga, jadi ya agak-agak dingin gitu, agak-agak dingin maksudnya. Aquarius kan agak-agak berdarah dingin. Dia nggak pakai emosi, dia Merkurinya tajam, cara berpikirnya tajam, air sign gitu loh, emosinya agak-agak nggak berasa. Oh ya, gue pakai ini ya, tradisional deck. Aquarius. Siapa lagi ya kan? The Fool. Wow, ini mah konten abis. The Magician. Wow.
Wow, Ace of Swords, keren banget energinya, mantap. Ulala, the devil. Gila ini hampir semuanya major arcana loh. Wow, asli, the Emperor. Wow, Six of Swords, Queen of Pentacles. No way. Nine of Swords. Mengapa, oh mengapa, mengapa? Kenapa alam bawah sadar kita Nine of Swords? Kebanyakan onani otak. Kebanyakan onani otak sampai kita sakit sendiri ya kan. Kebanyakan berasumsi, kebanyakan dipikirin ya. Sampai kita terjebak oleh cara berpikir kita sendiri ya. Sampai kita galau, nggak bisa tidur, cemas. Nine of Swords, Seven of Pentacles, Nine of Wands, Four of Wands, Queen of Swords. Jadi galau akan gitu, galau akan Seven of Pentacles itu adalah semua resources yang kita punya dan segala usaha yang sudah kita lakukan sampai detik ini, apa yang sudah kita perbuat, apa yang sudah kita realisasikan, dan kita merasa terpojok di ujung jalan ya. Sudah saatnya kita melepaskan apapun yang sudah kita bangun, yang pada akhirnya malah memenjarakan diri kita sendiri. Four of Wands itu adalah ya fondasi yang kita buat, fondasi yang struktur yang kita bangun ya. Atas dasar kepercayaan dan keyakinan kita bangun itu, yang selama ini kita selalu rayakan mungkin. Queen of Swords adalah saatnya menghadapi kenyataan loh, kenyataan ya. Kebenaran itu harus diungkapkan, keadilan harus ditegakkan. Ini energi Libra. Energi Libra. Libra itu ada di network ya, lingkungan kita, harapan-harapan kita, ekspektasi kita, teknologi, komunikasi, keadilan sosial, tralala deh. Oke. Energi Aquarius, King of Swords. King of Swords. Energi Aquarius, Saturn masuk ke Aquarius. Gue tadi udah jelasin maksudnya apa. Saturn ada masuk ke Aquarius. King of Swords itu dia bicara apa adanya ya. King of Swords itu bicara apa adanya, nothing but the truth. Jadi hanyalah kebenaran dia mengucap. Dan dia sangat strategic thinking ya, forward thinking. Dia selalu berpikir tentang solusi, dia selalu berpikir tentang masa depan. Dan ini adalah tentang mindset kita sendiri, pola pikir kita, persepsi, higher learning, dan komunikasi kita. Dan termasuk hobi kita ya, bagaimana kita juga mengkomunikasikan dengan orang-orang terdekat kita ya. Bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana kita ya
berpersepsi juga dari segala hal yang kita pelajari hingga saat ini. Itu apa yang harus kita harus filter lagi ternyata, karena di sini posisinya adalah untuk higher learning, untuk mempelajari hal-hal lebih, untuk mampu mempelajari, untuk memperluas lagi wawasan kita ya. Kalau otak atau kepala kita udah penuh, kita harus mulai memfilter hal-hal yang sudah kita pelajari hingga kini ya, mengurangi hal-hal yang memang sudah tidak layak lagi atau tidak pantas lagi untuk kita simpan dalam memori kita, supaya ya, kita punya space, punya spasi juga untuk mempelajari hal-hal baru, right? Namanya higher learning. Dan itulah yang mengikat kita, itulah yang sebenarnya malah menjadi toxic ya, mengikat dan toxic, poison, mengikat kita, menjerat kita pada kenyamanan kita dalam ya devil ya, the devil itu apa namanya, yang selalu menawarkan kenyamanan kan. Bahkan pasrah itu sendiri menjadi suatu kenyamanan. Tidak mau berjuang pun menjadi sebuah kesombongan. Ketidakmampuan. Ini energi Capricorn, the devil. Dan kali ini adalah tentang finance, tentang value, tentang nilai, tentang material possession, tentang prioritas kita yang mengikat. Apa itu? Persepsi kita bagaimana tentang hal-hal itu. Ini di bawahnya King of Swords ya. Bagaimana kita melihat the devil itu sendiri, bagaimana kita melihat iblis itu sendiri ya. Tergantung persepsi kita. Apa yang membuat kita tumbuh, berkembang menjadi yang lebih baik dari yang kemarin. Kalau kita masih belum lebih baik dari yang kemarin, artinya kita di zona nyaman, Bu. The devil mengikat kita. Kita terperangkap oleh the devil itu sendiri. Right? The Fool, ya kan, the Fool. Energi Aries, Mars di Aries. Ini kita masih di pos retrograde ya. Mars di Aries. Mars itu masih post retrograde. Post retrograde itu artinya apa? Retrograde itu kan retrograde itu kan selalu tentang merevaluasi tindakan-tindakan kita ya. Sekarang udah direct, memang udah direct ya, tapi efeknya masih post retrograde sampai tanggal 2 Januari ya. Mars itu kan tentang tindakan action kita ya. Dan kita masih auranya gitu, energinya masih antara ambil tindakan dan tidak gitu, karena post retrograde. The Fool itu ingin mengambil memulai sesuatu yang baru, memulai sesuatu baru dari nol, nomor nol ya. Memulai sesuatu yang baru, menghadapi apapun itu resikonya, rintangannya, dengan keyakinan dan kepercayaan gitu, dan dengan hati yang loyal, setia terhadap dirinya sendiri, menjelas. Untuk apapun pengalamannya adalah gain. Gain itu sifatnya apa ya? Gain itu untuk menambah. Semua pengalaman itu adalah pelajaran. Entah hasilnya menjadi sebuah pemahaman ya, atau sebuah keberuntungan, bless or curse gitu.
tapi pengalaman itu tetap adalah penambahan. Dengan keyakinan kalau kita tidak akan kenapa-napa gitu, kita akan terselamatkan. Ini bright banget soalnya The Fool ya. Bright banget, maksudnya terang banget. Jadi sangat optimis lah. Dia punya 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 optimisme yang wow ya. Dan di bawahnya energi The Emperor, teralala kan, energinya Aries juga. The Fool ini energinya Pisces atau enggak Aries. The Emperor energinya Aries itu pasti, atau energinya Scorpio ya. Yang mana Aries itu adalah tentang kreativitas kita, tentang romance kita, love affairs, tentang kembali menjadi anak-anak, spirit, childlike spirit ya. Mengekspresikan penuh diri kita sendiri seperti apa, kita maunya apa gitu ya. Dan kita akan mengambil tindakan, we're going to take our power back ya. Kita akan mengambil kendali kita secara penuh akan hidup kita sendiri. Kita yang punya takdir, kita yang punya nasib itu ya, kita yang punya kuasa untuk menentukan takdir kita. Emperor man gitu. You have the empire to taking care of gitu. Ya, lu punya kerajaan yang lo harus pikirkan. Apa tindakan yang lo harus ambil? Right? The Magician energinya Gemini, Virgo, juga Scorpio. Karena ini setelah The Fool ya, jadi sesuatu, karena memulai sesuatu yang baru. The Fool itu memulai sesuatu yang baru yang kita menuju ketidaktahuan ya, menerima kalau kita tidak tahu dan kita tetap melangkah walaupun kita tidak tahu, menuju misteri ya. The Magician, kemampuan atau keyakinan diri akan mampu merealisasikan sebuah mimpi menjadi nyata karena dia meyakini dia sudah mempunyai segala resources, segala tools yang dia punya, segala peralatan perkakas yang dibutuhkan untuk menciptakannya menjadi materi nyata, punya wujud. Okay. Dia punya cups, dia punya hati, dia punya wants, dia punya passion, dia punya niat, dia punya keinginan ya, punya tekad, dia punya swords, dia punya mind, dia punya akal, dia punya kreativitas, dia punya komunikasi, dia punya pentacles, dia punya materi, entah itu uang atau hanya sekedar waktu. Bagaimana dia bagaimana dia menanamkan, menggunakan waktunya dengan baik. Yang menjadi masalah yang menjadi masalah buat The Magician itu adalah prioritasnya menggunakan tools itu sendiri. Mana duluan yang kalian akan pakai? The swords, the cups, the wands, atau the pentacles? Apa yang akan kalian gunakan? Yang jelas, untuk membuat sesuatu itu nyata, kalian harus tahu dulu apa yang kalian ingin buat kan. Apa yang kalian ingin ciptakan, dan bagaimana, siapa saja, kapan. Five question itu loh. 5 W ya. Ya. Energinya Gemini itu bisa juga bagaimana merealisasikan relationship ya, partnership,
any kind of relationship ya, bisa partnership, bisa relationship, bisa pacar, bisa whatever ya, sahabat, whatever. eh Virgo. Dan juga ini termasuk karir, reputasi ya, karir, untuk bagaimana kita membangun reputasi kita, karir kita, long term goals, balik lagi Saturn, long term goals, dan status sosial kita, apa yang kalian ingin bentuk, apa yang kalian ingin ciptakan, dan yang seperti apa yang mewakili diri seorang elu gitu kan. Six of Swords, moving on dari apapun dramanya, meninggalkan dramanya, moving forward menuju ke damaian. Ace of Swords, pencerahan, komunikasi, dan keputusan. Ace of Swords. Queen of Pentacles, energinya Capricorn. Jupiter masih di Capricorn dan Pluto juga masih di Capricorn. Jupiter itu ya, Jupiter itu tentang segala sesuatu yang masif, besar. Ini energi Capricorn kan ya, Capricorn itu kan tentang finance kita, finansial kita, tentang material possession kita, tentang harta benda kita, tentang value, nilai-nilai yang kita pegang, tentang prioritas kita, tentang etika kita dalam bekerja, tentang income kita ya. Capricorn lagi di situ sekarang. Oke. Dan Jupiter kalau lagi di situ artinya dia pakai bawa kaca pembesar. Dibesar-besarkan sama dia. Karena dia planet terbesar ya, Jupiter. Dan Jupiter itu tentang wisdom dan filosofi, hukum, dan juga higher education, tentang travel, segala sesuatu yang berjarak, dan tentang foreign, segala sesuatu yang asing atau baru. Jupiter. Oke. Yang tanggal 19 nanti dia masuk ke Aquarius. Artinya lebih ke forward thinking, teknologi, progresif, inovatif, revolution. Gua suka Aquarius. Gue suka karakternya Aquarius. Dan Jupiter itu juga tentang karma, tentang alam bawah sadar kita, tentang healing juga, tentang supranatural. I like the energy of the day. Gue suka energi hari ini. Optimisme. Oke. Dari mystical shaman kita dapat apa? The corn. Keren kan? The corn. Alam itu tiada hentinya ya, memberi kita hasilnya, anugerah tanpa henti, dan dijanjikan sukses yang berkelimpahan, anugerah yang berkelimpahan tanpa henti dari alam semesta ya, dari bumi ini untuk kita. Dan itu pasti kalau jadi ini semua cukup buat semua makhluk hidup, dan kesuksesan itu juga dijamin kalau kita nggak hanya mementingkan diri sendiri, kalau kita juga mementingkan orang banyak. Energi under the deck kita dapat water. Ketahuilah segala
perasaan yang kita rasakan itu sifatnya sementara. Jadi rasain aja, dirasain aja, nikmatin aja gitu, nikmatin semua rasa itu. Karena setiap rasa mengajarkan kita sesuatu. Dari mystical wisdom, kita dapat building blocks. Bagaimana kita ingin membangun fondasi yang solid itu bagaimana? Berdasarkan apa? Berdasarkan norma, etika, moral yang seperti apa? Setiap individu berbeda. Energinya masih sama seperti yang kemarin kan? Dan ini energinya Saturn. Bagi Saturn. Dan di bawah under the deck-nya kita dapat not for you. Apapun yang sedang kalian lakukan, mungkin yang kita lakukan mungkin ya setiap orang punya artinya masing-masing. Kalian mungkin lebih mengerti ya, setiap orang akan berbeda artinya. Ini kita dapat not for you. Di situ di gambarnya itu ada ini catur, papan catur ya, dan fortune cookies yang disajikan. Jadi kesannya bagaimana kita bermain strategi untuk mendapatkan fortune itu, mendapatkan keberuntungan itu, berkah itu. Not for you. Dan itu apa ya? Ini gambar apa? Lukisan, jam, kaca. Semua yang ada, semua yang tersajikan ini adalah ilusi. Semua yang tampak ini adalah ilusi. Kalau kita mempunyai pemahaman dari setiap ilusi itu, kita tahu bagaimana cara mainnya dong, ya enggak? Itu yang gue lihat dari kartu ini. Bagaimana kita bermain strategi untuk mendapatkan fortune. Dari Goddess Guidance kita dapat Setna, infinite supply. You are supplied for today and all of your tomorrow. Yay. Kita itu di display hari ini. Kamu itu disupply hari ini juga setiap hari esok. Infinite supply. Under the deck-nya kita dapat blossoming. You are just getting started. So have patience with yourself and the process and do not give up. Jadi kita tuh baru saja mulai. Jadi bersabarlah dengan diri kita sendiri ya. Dalam berproses jangan menyerah. Dari Universe Tarot kita dapat when I lean toward love, I am led. Ketika saya bersandar kepada cinta, saya akan dibimbing. Attack, pain, fear, judgment, and any form of separations are merely calls for help. Serangan, sakit, takut, penilaian, dan segala bentuk yang memisahkan itu hanyalah panggilan untuk minta tolong dari dalam diri kita masing-masing. Jadi makanya tadi kita dapat juga water ya di sini. Perasaan itu semua hanya sifatnya sementara. Nikmatin aja. Karena setiap rasa memberi pemahaman akan sesuatu hal.
Under the deck, my fearless freedom lights up the world. Ini sering banget nih akhir-akhir ini. Kartu ini keluar mulu. Ketidaktakutan saya, kebebasan dan ketidaktakutan saya itu menyinari dunia. Terus dari literary witches oracle card kita dapat ghost, family, wildflowers, sama under the deck the future, sama di bawahnya the boar. Oke. Sekarang seperti yang sudah biasa buat gua, ghost itu hantu ya, yang tidak tampak dengan kasat mata. Jadi intinya kita ini hidup ya. Kita ini hidup apa hanya sekedar hantu? Kita tuh eksis beneran eksis. Kita tuh tampak apa enggak sih gitu? Atau mungkin ya, kartu keduanya family, kita itu hanya hantu dari silsilah kita sendiri, hantu dari keluarga kita. Artinya gini, maksudnya hantu dari keluarga kita tuh kita hanya bayang-bayang dari siapapun itu keluarga kita. Kita eksis cuman karena ada keluarga kita. Bisa nggak kita menunjukkan siapa diri kita sebenarnya? Bener nggak? Bisa nggak kita menampakkan jati diri kita tanpa harus dibayangi oleh keluarga? Dengan segala kehororannya. Ini horor loh gambarnya. Kopi yang tumpah itu melambangkan kebenaran. Jendelanya kordennya kebuka, tapi gelap atau malam. Bintang aja nggak ada. Itu ditutup apa malam gitu maksud gue. Kartu ketiga, wildflowers. Wild artinya liar, tanpa peraturan, tanpa aturan. Bukan berarti mawar itu tidak cantik. Wild rose keren, Bu. Dan banyak bunga-bunga liar lain yang cantik. Nggak harus diatur dan ditata untuk menjadi cantik. Biarkan dia cantik secara natural. Menjadi dirinya sendiri tanpa harus ada bayangan dari keluarganya. Alam bawah sadarnya adalah the future. Masa depan yang seperti apa yang kamu ingin create, ciptakan. Jejak apa yang akan kamu tinggalkan? Untuk masa depan dan juga masa seterusnya. Kalau bisa jadi sejarah, kenapa enggak? Boar, keberanian
ya, bravery, dan keras kepala. Butuh itu, keras kepala dan tekad untuk membangun sebuah future. Oke guys, semoga berguna. Sampai ketemu besok. Dah.